Jadi rasa kopi itu dipengaruhi oleh panasnya juga air ya. Panas ya, panas. Kalau rasa aku padamu dipengaruhi apa ya? Dengan susu liat kita keliling dunia ya. Dari warung tepi jalan sampai restoran bintang 5, mencicipi rasa dari tepian pulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cicilia Channel. Kali ini masih lanjutan dari vlog kemarin. Aku ke kebun kopi, dimana lokasinya adalah di Nyalindo. Setelah ke kebun kopi, kita juga mengunjungi Kopi Panorama kafenya ya guys. Dan ternyata di sini Kopi Panorama itu selain ada kopi juga ada waterboom. Jadi rekomen banget nih kalau teman-teman ke daerahnya Lindung, silahkan cari Kopi Panorama. Dan sekarang kita lagi pesen kopi ya guys. Jadi aku pesen kopi apa dan kita akan diajarin oleh baristanya. Karena aku ini ada acara juga alumni SMA Negeri 3 Angkatan 89, aku disuguhin teman aku nih berbagai macam cemilan khas dari daerah Sukabumi Sunda. Ini namanya rarawan ya guys. Barisanya Mas Lutfi ya. Jadi di Cafe Panorama ini kopinya asli banget ya teman-teman, dari kebun kopi beneran. Dan kita akan melihat bagaimana meracik bagaimana macam-macam kopi ya. Jadi kopinya itu ada espresso, tubruk, Vietnam, apa sih macam Vietnam, Americano, Japanese ice. Dan sekarang kita mau melihat bagaimana cara membuat kopi apa nih? P60 aja. P60 ya. Jadi salahnya itu yang tutup. P60 ya. P60 kita buat dari apa? Yuk kita lihat ya guys. Ini yang aku pesen ice cappuccino. Ice cappuccino. Jadi seperti ini ya. Dan Kopi Panorama ini kopinya asli banget. Nah ini lagi diracik kopinya. Jadi boleh ya sini ya. Nah ini dia. Ini kopinya kopi Arabica. Lebih pahit, espresso. Espresso itu lebih pahit. Kopi hitam ya. Kopi hitam. Ini dari kopinya jenisnya Arabica. Tuh, bisa dilihat ya. Nah ini nih asli dari kebun kopi. Boleh dicium dulu aromanya. Nih beda aromanya. Kalau kopi asli biar tahu nih, salah satunya kita harus bisa mencium kopi, bukan mencium pasangan. Maaf, Bless, kopinya Arabica. Paminya non kacang ya Mas? Ini biji kopi yang belum disangrai. Oh, jadi ini biji kopi yang belum disangrai. Tadi tuh kalau tadi kita main ke kebun kan ada Cherry. buah kopi kan. Ya, buah kopi. Nah dia diproses, demikian apa, digiling, dipulver, diuler, maka hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Oh, ini biji kopi yang belum disangrai. Kalau udah disangrai itu yang ini nih. Kalau udah disangrai nanti jadi begini. Nah, ini nih dia. Ya. Ada aromanya. Ada, coba. Tetap wangi, coba bisa dicium ya. Jadi teman-teman yang suka kopi boleh dicek seperti ini nih. Yang udah di grinder. Yang udah disangrai. Jadi ini biji kopi yang belum disangrai tapi tetap wangi. Dan ini adalah biji kopi yang sudah disangrai, tinggal di grinder ya. Mana coba lihat. Nah ini robusta, ini arabica. Oh ini yang Arabica, ini yang robusta. Dia bijinya beda. Coba kita lihat ya perbedaan antara Arabica dan robusta. Jadi kalau misalnya ngopi perhatiin ya. Nah ini robusta. Ini robusta ya. Ini arabica. Warnanya lebih coklat ya yang Arabica ini. Kalau warna itu dia tergantung di sangrainya. Karena di sangrainya itu ada
ada medium, ada light, ada medium, ada dark. Kalau yang ini dark, karena kalau robusta dia memang wajib dark gitu. Karena robusta itu ciri khasnya dia itu pahit banget gitu. Kalau arabica dia asam, floral, enak lah makanya kalau arabica. Biasanya ada yang suka di blend dicampur antara robusta dan arabica ada. Selera sih. Kalau saya mah enak semuanya juga. Tapi katanya sebetulnya kalau asli seperti ini dua-duanya itu nggak bikin sakit lambung. Kalau yang asli ya sebetulnya. Jadi ini warnanya ini bukan menunjukkan perbedaannya, tapi beda proses. Kalau bahasa Inggrisnya mah santai kan namanya. Iya, di roasting sesudah itu ada yang black, ada sampai dark kan. Nah, seperti ini nih, dark. Dan yang ini nggak dark nih, cerah semua. Ini juga dark. Ini wangi kopinya beda banget karena ini asli dari perkebunan kopinya. Nah, sesudah itu di grinder nih seperti ini. Baru kita harus belajar nih bikin kopi nih. Sebetulnya alat seperti ini kalau mau bikin di rumah ini nggak terlalu mahal ya. Peralatan seperti ini kalau pengen menikmati sendiri di rumah. Nah ini kita bikin seduhan V60, dia menggunakan filter. Filternya itu ini. Kenapa disebut V60? Karena dia ininya berbentuk V. Oh ya. Ininya. Jadi dia di filter, air masuk ke sini, nanti turun di sini. Kalau manual itu ada tubruk, ada V60. Mereka itu harus presisi antara waktu, suhu dengan puring atau apa ya? Pemanasan. Ngecek lah gitu, bahasa ulangnya lah gitu. Nah sekarang kita coba. Kalau filternya ini kita isi dengan kopinya ini berapa gram, nggak ada takaran ya kira-kira? Kopinya itu standarnya golden rasionya itu antara 12, 15, 18 gram. Supaya Ya, kopi ini yang di sini nikmat kita ya. pakai yang 15 gram. Nah, Kalau di supaya sini. nikmat dulu 12 gram. Nah, 15 airnya, gram. perbandingan airnya di golden ratio itu antara 10 sampai 15. Jadi 1 gram kopi itu perbandingan antara 10 sampai 15 gram air. Suhunya itu mesti disesuaikan dengan karakteristik kopi yang ada di sini. Kalau di sini dia itu tidak bisa lebih dari 85 derajat. Kalau lebih dari 85 derajat, hasil rasa kopinya itu nanti akan berbeda. Misal muncul rasa yang tidak enak pada saat nanti terakhir di lidah gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi rasa kopi itu dipengaruhi oleh panasnya juga air ya. Panas ya, panas. Kalau rasaku padamu dipengaruhi apa ya? Kita coba ya. Ya oke, kita coba ya. Nih. Proses Jadi, pertama dari manual brew V60 ini ada yang disebut dengan blooming selama 45 detik. Jadi kita tuang dulu air ke sini sampai dia tertutup kopinya semua. katanya Lalu memang harus diputar gitu ya, mengelilingi gitu ya, biar rata ya. biar legeng. Enggak sih, karena memang ada yang disebut dengan turbulensi. Oh. Turbulensinya itu berarti cara kita Turun ke hati. luar biasa. Karena ini ibu-ibu tahu kayak. Jadi dia di blooming dulu selama 45 detik. Di sini kan ada waktu ya, ada waktu di sini kelihatan. Oh jadi ini mah bukan timbangan khusus tapi ada waktunya juga ya. Betul. Jadi ini gram-gram dengan waktu 45 detik ya, yang bloomingnya yang bagus ini. Sampai 45 detik, setelah 45 detik nanti kita isi lagi air. Nah ini sambil dilihat nih gramnya berapa, karena kita mau bikinnya kopi ini segelas gede apa segelas kecil atau berapa gelas. Ini sekitar 120 ml kan ya? 120 gram. 120 gram untuk satu gelas. Dia nanti di totalnya itu ada di 200 gram. Nanti turun itu menjadi 200 gram ya. Ya, Aduh, ini wangi kopinya menggoda, lebih menggoda daripada dia. Aduh, wanginya beneran nih.
Jadi kalau yang mau menikmati kopi di rumah, kopi hitam ini bagus banget buat orang tua kayak kita ya. Tapi sehari sekali untuk mencegah penyakit Parkinson. Karena bisa menghasilkan yang namanya hormon dopamin. Tapi ulah sering ya, sehari nggak boleh terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak nanti kantong kita jebol. Boleh sampai terpesona. Ya itu cukup 1 gelas bagusnya itu pagi. Makan sedikit, jangan terlalu kenyang. Karena terlalu kenyang itu namanya lapar. Dia mau bar pedis. Kalau saya biasa pakai waktunya itu 2 menit 30 detik. Jadi setelah 2 menit 30 detik, walaupun airnya masih ada di sini, tetap harus kita angkat. Biasanya itu sudah ekstra kopi nanti sudah terekstrak itu kopi wangi yang benar-benar enaknya. Kalau lebih dari 2 menit 30 detiknya. Oh, jadi udah kopi itu tong ditinju deui. Ahli urang mah. Nah, ini dia yang 100 gramanya 1 juta. makanya. Biasa ya, Teh. Ini hampir jadi. Kalau bahasa lapangan Lama susu ya? Belum, ini karena yang V60. Kita yang V60. Ini nggak harus dikasih gula dan susu, memang dia sebenarnya seperti ini. Oh yang asli. Susu yang bagus mah kalau kita teh segelas kopi Coba aja dicium dulu Itu aromanya. Americano biasanya. V60. V60 ini V60 V60. Karena kita menjelang usia 60. Ada V55 nggak? Sekali deh. Nah, pi kena puluh. P60. Ada yang P55 nggak usia kita? Nah, ini dia. 5 tahun deh balik deh. Penyajiannya jangan 1 jam lebih ya. 1 jam lebih karena udah kaburu tiis. Coba. Nah, ini dari Cobi ya guys. Gimana rasanya guys? Cobain dulu. 89. yang nyawa bener. Ayo. Belum terbiasa ya sebetulnya itu. Kopi memang enak. Sebetulnya kopi yang asli terekstrak dari tetesan pertama. Nah seperti itu ya kurang lebih teman-teman ya. Untuk Hakikatnya kopi diciptakan oleh Tuhan itu kan pahit. Iya. karena kalau yang manis sudah ada yang manis di sini. Racun manis. Kalau mau manis lihat sini yang makanya yang hitam-hitam tuh kuat. Ini Pak. Tapi jangan sampai sepahit itu. Kalau kopi manis berarti sudah tercampur dengan yang lain, itu aroma kopinya sudah sudah berkurang gitu. Ya. Arabica V60. Kalau misalkan yang masuk angin nih, biasanya kalau setelah minum V60 ini kentut, sendawa. Kalau buat jantung bagus nggak? Buat jantung mau olahraga Pak. Kan itu aja ada artikel kopi yang memang mereka ngebuka itu. Sebetulnya kopi itu dia memang salah satu khasiatnya itu melancarkan peredaran darah. Peredaran darah. Itu kan. Tapi jangan pakai Dibarengi dengan gula. olahraga. Itu yang cager. Ini kopi apa namanya? Ini kopi aku pesan cappuccino ya tadi. Aku dibikinin di cappuccino ya guys. Nice. Mau nyoba? Masih panas kan? Oh, itu Ice, yang ice. Jadi nanti aku cobain pesanan dari Cicere Channel adalah ice cappuccino. Oke, nah yang ini yang kopi apa nih? Ini Vietnam Drip. Nah ini dia Vietnam Drip, tapi bukan kopi Vietnam yang mengabukan. Vietnam Drip itu gaya seduhannya aja. Dia menggunakan alat. Alatnya. Ini yang disebut dengan drip Vietnam. Ini kalau Vietnam Drip ini kok kayak pakai susu atau apa nih? Betul, dia pakai susu dan pakai creamer. Lalu kopinya ditaruh di sini. Nah, Airnya nanti diturunin di sini. ya. Sesuai dengan takaran, misal 100 gram air dibanding dengan 15 gram kopi. Maka di sini nanti dia akan turun kopinya ke bawah, netes. Nah ini dia nih, ini pakai kopi dan creamer untuk Vietnam Drip. Jadi drip itu kan netes ya. Ya. Tetesannya jauh loh dari Vietnam ke Indonesia, ke Nyalindung, bayangin. Tapi nikmat banget nih, siapa yang untuk mendapatkan kopi Vietnam. Nah gitu ya teman-teman, kurang lebih gambaran membuat kopi ya. Ini mah kopinya asli.
Tapi di sini mah nggak ada kopi sianida. Nggak ada kopi Vietnam tanpa cyanida gitu. Nah sekarang kita lagi di acara. Terima kasih yang sudah menonton video aku sampai dengan selesai. Cecelia Channel mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari warung tepi jalan sampai restoran bintang 5, mencicipi rasa dari tepian pulau. Memori kan terkenang sambil ucapkan wow. Nasi goreng di Jakarta, pizza di Italia.